Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja bersama saya Nana. Nah, pada edisi hari ini ya, kita akan mengangkat tema Imlek 2025 Momentum Kembali Bersatu di Tahun Ular Kayu. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan kita hari ini ya, kita ngobrol-ngobrol aja nih ya Pak ya. Baik, kita sudah ada narasumnya datang. Ya. Nah, Nana mau mengingatkan nih Bitok Banjarmasin Pos tayang di 3 platform, yaitu di YouTube Banjarmasin Pos News Video, kemudian di Facebook Bipos Online, dan juga Instagram Banjarmasin Pos. Nah, saat ini kan kita sebentar lagi akan ada tahun baru Imlek 2025 pada Rabu 29 Januari nanti nih. Nah, saat ini kita juga akan membahas tema Imlek ya. Di studio Bipos telah hadir narasumber kita, yaitu Ketua Perkumpulan Bakti HK Bersatu Banjarmasin, yaitu Pak Chandrawan Sugianto. Ya, selamat sore Pak. Selamat ya, sore. Gimana kabarnya nih? Baik, selamat sore Sobat Bipos. Semoga sabarataan sehat selalu. Iya, tetap semangat. Walaupun ini di Kota Banjarmasin agak banjir-banjir sedikit ini. Ya, namun kita harus tetap semangat selalu dan tetap optimis. Sekian. Ya. Oke, nah ini kita udah pakai busana Imlek nih Pak ya, Imlek banget nih udah nih. Nah, jadi kan ini vibes-nya ada lah. Iya, kan merah-merah gitu ya Pak ya. Iya, baik, iya. Oke, nah ini kan Imlek itu seperti kita ketahui bersama ya Pak ya, Imlek itu tahun baru Tionghoa gitu ya Pak, tahun baru Cina gitu. Nah, itu apakah pure tahun baru Pak, atau memang sebuah agama atau kepercayaan gitu Pak? Ini monggo boleh dijelaskan. Iya, baik, sekian. Terima kasih dulu Mbak Nana. Perlu saya jelaskan dulu. Pertama, Imlek itu adalah satu tradisi. Tradisi dari Tiongkok ya, dari leluhur kami. Kemudian dia juga terkait dengan penanggalan di sini. Penanggalan jadi kalender berganti tahun. Kemudian perlu juga saya jelaskan, ini karena dia bukan agama, bukan hanya tradisi, dan ini juga terkait dengan penanggalan. Jadi saya compare ya. Suasana Imlek adalah suasana gembira di sini. Tentu kami happy lah. Jadi dikatakan dalam bahasa Inggris itu adalah celebration ya di sini. Nah, sedangkan saya bandingkan ya dengan Imlek tahun ini adalah menjelang 2576. Kalender Imlek sendiri adalah mengacu kepada bahasa Hokkien ya. Itu kalau Mandarinnya adalah Yingli ya. Jadi itu sudah berusia mau 2576 yang akan datang nanti ini akhir bulan ini. Nah, kemudian di sini penanggalan kita di Tiongkok kuno ini itu adalah salah satu penanggalan kalender tertua di dunia. Nah, bagaimana penetapan kalender itu sendiri? Justru tahun Masehi itu adalah ditetapkan dari lahirnya Nabi Konfusius, Konghucu, Kongzi ya di sini adalah 550. Jadi 550 plus 1 itu adalah 1 Masehi di sini. Nah, jadi dikurangin. Itu rumusannya. Nah, kemudian kenapa dia Imlek itu adalah celebration yang selalu baju merah? Itu merah tuh simbol dari gembira, simbol dari hoki dan sebagainya, keberuntungan. Keberuntungan. Jadi saya jelaskan di sini. Kemudian ini tidak sama penggantian hari raya Lebaran. Sebenarnya mirip dengan Lebaran di Islam ya, di Muslim. Tapi pergantian tahun itu di Islam itu kan berdasarkan kalender Hijriah. Dia di 1 Muharram ya, pergantian tahun. Nah, itu di sini beda. Nah, sedangkan Suro, kalau kalender Jawa mereka percaya Suro. Itu di Suro itu kalau di bahasa Inggris itu bukan celebration. Kebanyakan adalah commemoration. Commemoration itu begini, commemorating itu sama seperti kalau hari raya, hari besar untuk Hindu di Bali itu nyepi. Suasananya adalah senyap, banyak melantunkan doa. Jadi dia tidak. Kemudian kapan dia satu celebration? Di galungannya. Sama juga di Lebaran. Lebaran kita di tahun baru Imlek adalah berlaku mulai tanggal 1
tanggal 1 Imlek itu ya, yang terkenal dengan hanya ada satu yang sebutnya Chengye Chure ya. Ya, itu berlaku selama 15 hari sampai Cap Gome. Cap Gome itu 15, sedangkan kalender Jawa itu biasa sampai Kupatan itu biasa sekitar kurang lebih 7 hari. Kalender Jawa tuh dia sampai Kupatan melakukan perayaan untuk Lebaran, karena ini sangat dipengaruhi oleh apa ya, budaya lokal setempat ya, berbeda-beda. Kita memang kalau secara kalender nasional rata-rata Lebaran itu berlangsung 3 hari lah ya, kurang selebihnya tuh cuti bersama kan kita. Tapi ya kita semua juga pasti merasakan suasana gembira di sini gitu loh. Jadi tidak sama, suasananya itu pasti gembira. Ya, jadi itu dulu penjelasan saya pertama dulu terkait dengan Imlek dulu. Siap. Nah kemudian Pak, ini kan tahun baru Imlek ini seperti yang sudah dijelaskan tadi lebih ke nuansa merah gitu ya Pak. Iya. Nah, kemudian juga ada tradisi-tradisi nih kayak barongsai gitu Pak. Nah itu apakah memang wajib tuh harus ada nih yang tradisi seperti itu atau? Itu sendiri itu sebenarnya barongsai itu kalau dari kuno dulu ya, itu dikatakan itu sebenarnya di Indonesia kan ya memang barongsai ya, itu sebenarnya adalah cilin dulu ya. Perlu di sini ya saya jelaskan ya bahwa itu memang dia ada di sini jarang ya, ada naga. Mungkin atraksi naga tuh ada di Singkawang masih ada ya, yang kental ya, karena kita memang populasi etnis Tionghoa di Banjarmasin ya itu tidak terlalu signifikan saya pikir. Tidak seperti majority di Singkawang atau Kota Pontianak ataupun beberapa kota yang sangat kental sekali. Jadi kita pun masih tetap mempertahankan tradisi kami gitu loh. Jadi di sini yang beragama apapun, termasuk ya saya sendiri memimpin satu perkumpulan HK. Itu di perkumpulan saya itu ada juga anggota saya yang Muslim, karena aslinya leluhur mereka adalah HK. Kemudian mereka menikah, kemudian jadi mualaf, ya tetap anggota. Iya. Tetap anggota. Jadi mereka anggota. Tapi kami di sini tidak membicarakan tentang agama dalam perkumpulan itu ya, tetap kami juga memprotek yang mana makanan kami harus halal begini akan kami protek, kami paham, saya sendiri paham betul tentang hal itu gitu loh. Jadi perayaan barongsai itu hanya untuk memeriahkan aja. Tapi biasanya begini, yang paling sakral biasanya adalah di mana kita malam tahun baru Imlek itu adalah biasa berkumpul acara keluarga. Seapapun kita biasa masing-masing keluarga. Masing-masing keluarga makan bersama-sama. Semua menu makanan itu mencerminkan ada arti dan banyak makna. Sama seperti nama Chinese saya atau nama di orang Banjar ataupun orang Muslim itu kan nama adalah doa. Nama adalah doa dan nama adalah satu harapan. Kami juga makan ya, misalnya aja kami makan ada katakan jeruk. Jeruk itu ada namanya dalam ucapan Mandarin itu taci tali ya. Artinya ya itu berhubungan dengan hoki ya. Jadi dia ngambil dipelesetkan aja gitu. Ci-nya itu kalau buat jeruk cise gitu. Nah, itu dia ambil di sana. Kemudian kami makan juga kayak tahu ya, tofu, hok. Itu kalau Hokiannya hoki. Nah, ya makan tahu. Kami juga makan ikan. Itu ada wanserui. Nah, itu semua ada kami. Nah, bahkan sekarang kita di sini baru-baru itu kalau di beberapa negara Asia lainnya itu ada yang namanya tradisi yang namanya adalah memakan satu menu ya, campur banyak semua, makan di tengah, table tengah sharing, namanya itu adalah iseng ya. Iseng tuh kalau kita bahasa Mandarin ini unik ya, dia tidak bisa terputus-putus. Bahasa Mandarin tidak pernah mengenal alfabet. ABC tidak ada. The most languages in the world. Bahasa paling sulit di dunia, the most language in the world Mandarin ya. Mandarin ya. Jadi dia untuk basic aja harus mengenal 1.600 karakter. Digabung lain-lain. Ya, jadi itu dari ikan seng itu mentah sebenarnya. Tapi dia ada campuran banyak. Kemudian mereka makan sumpit, diangkat tinggi-tinggi.
Mereka dengan harapan apa? Semakin tinggi diangkat, semakin tinggi hoki Anda nantinya. Harapannya begitu. Ya, keberuntungannya begitu. Memang begitu. Tapi saya sendiri di rumah terus terang tidak. Justru kita biasanya momentum begini adalah momentum saat kita makan berkumpul dengan keluarga besar, keluarga inti tentunya. Biasanya masing-masing walaupun saya punya kakak ya, Mbak Yu saya di sebelah, dia juga tidak mau karena dia ingin merayakan itu pasti di rumahnya, masing-masing ingin merayakan. Sebenarnya aslinya tuh begitu, gitu loh. Nah, baru sekarang ada selebrasi di luar biasanya tidak di hari H-nya ini biasanya. Kalau hari H-nya ini kebanyakan harusnya di rumah, agar kita bilang itu, bahkan kalau yang kuno banget dulu itu kita di hari Imlek itu nggak boleh nyapu. Karena hokinya nanti kebuang katanya. Itu dulu. Tapi kan yang namanya dengan perubahan zaman itu semua sudah berubah ya, kita ngikutin lah perubahan zaman. Jadi saya jelaskan di sini. Berarti kurang lebih sama dengan ini ya Pak ya, Lebaran gitu ya. Oh tentu, gitu. Iya. Poin utamanya. Poin utamanya di sana tentu. Dan yang pasti di Imlek adalah kunci utama bagaimana kita yang muda pasti kita berimlek mendatangin kita sebut itu painien ya. Artinya memberikan penghormatan kepada pertama yang bagi punya orang tua tentu sangat beruntung sekali kalian masih punya orang tua ya. Kemudian kepada senior itu baik om, tante ataupun abang. Jadi yang muda dulu ke senior. Namun perlu saya sampaikan di sini bahwa kita nggak pungkirin ya, perayaan Imlek sampai berlangsung 2025 dalam beberapa dalam waktu dekat ini itu adalah dapat kami rayakan secara terbuka, bahagia, tenang dan kondusif. Itu berkat dari kebijakan dari Presiden Gus Dur. Jadi Bapak toleransi di sini adalah Gus Dur. Siap. Seorang Gus itu bukan main-main ya, artinya Gus yang memberikan tok stempel, kami diberikan kebebasan untuk merayakan itu secara terbuka begitu loh. Dan bahkan di presiden berikutnya diberi kalender merah. Jadi ya saya rasa ya kita sangat gembira, sangat berterima kasih di mana kita di Indonesia kita juga sudah diberikan banyak toleransi, kelonggaran dalam menjalankan tradisi-tradisi kami. Saya pikir siap. itu. Iya. Oke, ini semakin menarik ya Pak ya pembahasan kita. Kita harus break dulu nih Pak. Iya, baik. Nah, buat Sobat Bipos nih yang lagi nonton boleh tanya-tanya nih nanti ke Pak Chan ya. Kita harus break dulu, tetap di Bitok. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.